Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap baik-baik saja di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Wahyu Hidayat sebagai moderator, Sinta Virzini Andaresta sebagai presentator pertama, dan Roselita Lumban Tobing sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai anggaran penjualan dengan topik pembahasan yaitu pengelolaan rekap data smart forecasting di Apotik Bintang. Nah, pada pembahasan kali ini ada 8 poin yang akan kita bahas terkait pengelolaan rekap data smart forecasting di Apotik Bintang. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari smart forecasting penjualan. Yang kedua mengenai faktor-faktor yang ada di dalam forecasting penjualan. Yang ketiga mengenai studi kasus atau pemecahan masalah terkait pengelolaan rekap data smart forecasting di Apotik Bintang. Yang keempat mengenai benefit atau manfaat yang akan diperoleh ketika kita melakukan forecasting penjualan. Yang kelima mengenai jenis-jenis dari forecasting penjualan. Yang keenam mengenai hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ketika kita melakukan forecasting penjualan. Yang ketujuh mengenai metode-metode yang ada di dalam forecasting penjualan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mengenai pemilihan alternatif selain dari digunakannya atau selain kita melakukan forecasting penjualan. Nah, video edukasi ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah budgeting atau anggaran perusahaan. Di dalam dunia ekonomi, kata forecasting penjualan sudah merupakan suatu hal yang tidak asing lagi untuk didengar. Forecasting penjualan merupakan proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu. Namun pada kenyataannya, pengelolaan rekap data forecasting penjualan masih sulit untuk dipahami. Lalu, apakah ada penjelasan terkait pengelolaan rekap data forecasting penjualan? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saudari Sinta Virzini Andaresta. Kepada Sinta, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sinta Virzini Andaresta. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian smart forecasting penjualan. Forecasting adalah teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu pula. Software Vimedis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu kejadian tanpa memerlukan data terdistribusi normal dan secara multivariat, tanpa memerlukan multikolonialitas antara variabel eksogen. Tujuannya untuk membantu formasis dalam melakukan analisa atau forecasting penjualan. Berikutnya yaitu faktor-faktor forecasting penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan forecasting penjualan antara lain: 1. Sifat produk yang kita jual. 2. Metode distribusi yang dipakai. Bisa menggunakan metode distribusi langsung maupun menggunakan metode distribusi tidak langsung. 3. Besarnya apotik atau perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita. 4. Tingkat persaingan yang dihadapi. 5. Data historis yang tersedia. Forecasting penjualan mempengaruhi bahkan menentukan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil, antara lain: 1. Kebijaksanaan dalam perencanaan produksi. 2. Kebijaksanaan persediaan barang jadi. 3. Kebijaksanaan menggunakan mesin-mesin. 4. Kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap. 5. Rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. 6. Rencana aliran kas. Ya, terima kasih kepada Sinta atas penjelasannya. Jadi gimana nih teman-teman? Sekarang kita sudah tahu ya pengertian dari smart forecasting penjualan,
Dan juga tadi sudah dibahas mengenai faktor-faktor yang ada di dalam forecasting penjualan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari studi pemecahan masalah smart forecasting khususnya di Apotik Bintang. Nah, nanti ketika kita mengklik menu ini, sistem akan memberikan laporan kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada laporan rekap data smart forecasting sesuai dengan periode yang diminta. Contohnya di sini kita narik data periode bulan Juni sampai Agustus 2021. Nah, nanti ada nama obat, kemudian frekuensi, jumlah terjual, satuan, persentase, persentase kumulatif, kategori Pareto, stok, kebutuhan per periode, jumlah pengadaan, dan status. Nah, kemudian untuk hasilnya ada dua hasil nanti yang disajikan. Yang pertama hasil analisa Pareto dan yang kedua hasil analisa pengadaan. Yang terakhir di sini ada total dari pengadaannya. Untuk hasil analisa Pareto ini nanti bisa diubah sesuai kebutuhan owner atau kebutuhan pemilik ya. Contohnya di sini ada Pareto A, Pareto B, Pareto C, dan di bawah Pareto C. Untuk hasil analisa pengadaan, nanti data yang disajikan berupa stock on hand, overstock, understock, dan potensial loss. Untuk total pengadaannya nanti akan disajikan data dari total stock on hand, kemudian total dari overstock dan understock. Yang terakhir mengenai potensial loss, dan nanti juga akan disajikan data grand total pengadaan. Nah, untuk cara membaca laporan smart forecasting pada aplikasi P-Medis khususnya di Apotik Bintang, jadi nanti pada menu ini kita dapat melakukan pengadaan obat dan Pareto obat dengan mudah, sehingga kita bisa tahu nih mana obat yang menyumbang omset paling besar, dan juga pada sisi pengadaan obat kita bisa tahu mana obat yang overstock, understock, stock on hand, kemudian juga potensial loss. Nah, tadi pada kolom-kolom yang sudah diberikan akan kita bahas satu persatu terkait data-data yang disajikan oleh kolom-kolom tersebut. Yang pertama mengenai frekuensi. Nah, ini menampilkan jumlah transaksi yang pernah dilakukan pada obat tersebut pada periode yang diminta. Yang kedua itu jumlah terjual. Nah, pada kolom ini menampilkan jumlah obat yang terjual pada periode yang diminta. Kemudian persentase. Ini menampilkan persentase obat tersebut menyumbang omset pada periode yang diminta. Kemudian persentase kumulatif. Nah, ini untuk kumulatif ini penjumlahan dari persentase sebelumnya ditambah dengan persentase kumulatif. Nah, untuk yang kelima kategori Pareto, pada menu ini disediakan Pareto A, B, dan C. Nah, untuk kolom stok yaitu jumlah stok yang tersedia di apotik atau stock on hand ya. Kemudian untuk kebutuhan per periode yaitu data yang ditarik berdasarkan analisa periode sebelumnya. Jadi nanti sistem akan melacak atau memperkirakan nih kebutuhan periode ini itu berapa gitu, melihat dari kebutuhan periode yang sebelumnya gitu. Nah, untuk jumlah pengadaan ini juga sama, analisa pengadaan stok melihat kebutuhan untuk periode yang diminta dari periode sebelumnya gitu. Jadi memang tarik datanya atau melihat datanya atau menganalisa datanya dari periode sebelumnya. Jadi untuk periode ini nih berapa nih kita butuhnya gitu. Nah, untuk manfaat atau benefit dari forecasting penjualan ini akan kembali dibahas oleh saudari Sinta. Kepada Sinta saya persilahkan. Berikutnya yaitu manfaat atau benefit forecasting penjualan. Manfaat yang bisa didapat oleh perusahaan ketika melakukan forecasting penjualan antara lain: 1. Memprediksi masa depan bisnis. 2. Memenuhi kepuasan pelanggan. 3. Menjaga kondisi keuangan. 4. Mengikuti tren terkini. 5. Peminjaman uang menjadi mudah. Ya, itu dia tadi manfaat atau benefit dari forecasting penjualan. Nah, untuk melengkapi presentase kali ini, penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Roselita Lumban Tobing. Kepada Roselita saya persilahkan. Jenis forecasting penjualan. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Ialah peramalan yang memerlukan waktu lebih dari 18 bulan. Contohnya peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanam modal
3-18 bulan. Contoh peramalan untuk perencanaan produksi, perencanaan penjualan, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Ialah peramalan yang memerlukan waktu di bawah 3 bulan. Contohnya peramalan terkait penjadwalan kerja, perencanaan pembelian material, dan penugasan pekerja. Digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah TK, dan tingkat produksi. Selanjutnya saya akan membacakan hambatan metode forecasting. Berikut adalah hambatan yang mungkin terjadi dalam metode forecasting penjualan. Antara lainnya 1. Waktu yang dibutuhkan bagi mengerjakan persiapan mengadakan forecasting. Yang kedua, minimnya informasi yang sesuai baik unsur internal maupun eksternal. Yang ketiga, kualitas data-data yang tersedia. Yang keempat, fasilitas pengelolaan data dan tenaga ahli. Selanjutnya, metode forecasting penjualan. Di bawah ini berbagai metode forecasting yang bisa dipakai bagi kepentingan penjualan. Yang pertama, metode forecasting kualitatif. Peramalan sesuai pendapat dipakai untuk membuat peramalan penjualan ataupun peramalan keadaan penjualan yang terjadi. Yang kedua, statistik forecasting, menginginkan kesatuan antara riset ilmiah yang memakai statistik sebagai alat utama untuk menyusun forecasting. Yang ketiga, metode khusus model khusus ini merupakan metode unik bagi memproyeksikan penjualan dengan memakai analisa market share, analisa produk line, dan analisa pengguna akhir. Pemilihan alternatif forecasting. Alternatif metode yang digunakan dalam membuat peramalan penjualan. Penting memikirkan masalah-masalah di bawah ini. Yang pertama, sifat produk. Yang kedua, metode distribusi langsung atau tak langsung. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing. Yang keempat, tingkat persaingan. Yang kelima, data historis yang tersedia. Yang keenam, akurasi metode. Yang ketujuh, SDM yang dimiliki untuk melakukan forecasting. Yang ke-8, horizon waktu perencanaan. Yang ke-9, waktu yang tersedia. Yang ke-10, ketersediaan dana. Ya, terima kasih kepada Roselita atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang materi anggaran penjualan dengan topik pembahasan yaitu rekap data smart forecasting pada Apotik Bintang. Nah, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, teman-teman boleh kok mencari referensi lain terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi kita tidak stuck atau tidak terfokus hanya pada satu sumber saja. Nah, demikianlah hasil presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan beberapa petik kata-kata untuk kedepannya dijadikan motivasi oleh teman-teman. Kata-kata ini dikutip dari Success Daily. Kata-katanya seperti ini. Stop comparing yourself to others people. You're only on this planet to be you, not someone else's imitation of you. Your life journey is about learning to become more who you are and fulfilling the highness. Trust expression of yourself as a human being. That's why you're here. Artinya seperti ini. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu di planet ini hanya untuk menjadi dirimu, bukan menjadi tiruan dari orang lain. Perjalanan hidupmu adalah tentang belajar untuk menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspresi diri yang tertinggi dan paling sejati sebagai manusia. Itulah alasan kamu ada di sini. Saya Wahidayat mewakili kedua rekan saya, mohon izin menutup presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.